Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Naswa Ina Surata Syafroni dengan NIM 2305523002 dari kelas A2 DLC Akuntansi Universitas Cikubang Semarang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah visualisasi data dan informasi yang telah memberikan tugas pada akhir semester 6 ini. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek akhir semester dengan judul Dashboard Analisis Produktivitas Layanan berdasarkan jenis pekerjaan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi, produktivitas layanan ini merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas kerja operasional suatu perusahaan, dan melalui analisis ini juga perusahaan dapat mengetahui kapasitas kerja staf, ketepatan waktu penyelesaian layanan, serta tingkat kepuasan pelanggan. Topik ini dipilih karena setiap jenis pekerjaan memiliki karakteristik, beban kerja, dan juga tingkat kesulitan yang berbeda-beda, sehingga dapat mengetahui produktivitas layanannya. Dengan menganalisis data ini, dapat diketahui bahwa pekerjaan yang memiliki beban kerja tinggi sering mengalami keterlambatan maupun membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama. Dashboard yang dibuat ini memiliki peran penting sebagai alat bantu pengambilan keputusan karena mampu menyajikan data dalam bentuk indikator kerja atau bisa disebut dengan KPI, grafik, dan juga insight yang mudah dipahami. Melalui dashboard ini, manajemen dapat mengidentifikasi permasalahan operasional secara cepat, mengevaluasi kinerja staf, serta menyusun langkah berikutnya untuk meningkatkan produktivitas dan juga kualitas layanan dari suatu perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya di sini terdapat beberapa tujuan utama, yaitu untuk mengetahui kinerja dan kapasitas kerja staf berdasarkan jenis pekerjaannya. Analisis ini berfokus pada pemetaan beban kerja real anggota tim terhadap keahlian spesifik yang mereka miliki. Kemudian untuk mengetahui kinerja ketepatan waktu layanan. Hal ini mengukur kecepatan operasional sejak permintaan layanan masuk hingga selesai diproses. Pemantauan ketepatan waktu ini dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan menyikapi secara akurat di mana letak hambatan utama dan apakah proses birokrasi internal yang melambat atau keterbatasan alat kerja dalam suatu perusahaan. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kinerja kepuasan pelanggan. Menghubungkan tingkat kepuasan pelanggan dengan jenis pekerjaan ini membantu organisasi dalam memahami aspek layanan, apa yang paling bernilai bagi konsumen dan aspek mana yang kerap memicu hambatan. Selanjutnya di sini terdapat database yang saya gunakan berasal dari PT Integrasi Solusi Akuntan dengan variabel utama, segmen klien, jenis pekerjaan, staf pelaksana, target durasi jam, durasi aktual jam, dan juga status penyelesaian. Untuk data yang saya gunakan ini merupakan data yang sudah saya rapikan, sudah saya bersihkan dengan menyamakan beberapa kategori yang ada agar tetap konsisten dan juga dapat diolah dengan mudah sehingga menghasilkan ringkasan yang sesuai sebagai dasar pembuatan dashboard ini. Kemudian di sini terdapat beberapa KPI. Pada dashboard analisis produktivitas layanan berdasarkan jenis pekerjaan ini saya memilih 3 KPI utama, yaitu yang pertama rata-rata target durasi penyelesaian. Di sini tercatat 33 jam. Alasannya yaitu sebagai standar KPI ini digunakan untuk mengetahui berapa lama seharusnya pekerjaan diselesaikan sesuai dengan SOP perusahaan. Kemudian KPI yang kedua yaitu total penyelesaian pekerjaan. Di sini tercatat 5.224, yaitu agar menunjukkan volume produktivitas. KPI ini juga mengukur seberapa banyak pekerjaan yang berhasil diselesaikan dalam periode tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu rata-rata aktual durasi penyelesaian tercatat 35 jam, yaitu untuk mengukur efisiensi dan ketepatan waktu dengan membandingkan aktual 35 jam versus 33 jam target tadi. Nah, intinya 3 KPI ini dipilih karena saling melengkapi. Target merupakan standar, total merupakan kuantitas, dan aktual itu merupakan realisasinya. Sesuai dengan tujuan tadi sehingga dapat mengetahui apakah pekerjaan yang dikerjakan itu sesuai dengan target yang sudah ditentukan atau belum. Pada dashboard ini terdapat 3 visualisasi utama. Yang pertama yaitu grafik batang, digunakan untuk menunjukkan perbandingan durasi produktivitas penanganan. Di sini kita ambil contoh jenis pekerjaan audit internal. Di sini kita dapat melihat perbandingan durasi, yaitu tercatat rata-rata target keseluruhan 48 jam, rata-rata aktual durasi penyelesaian tercatat 51 jam dengan menyelesaikan 1058 kasus. Di sini dapat kita lihat per staf pelaksana
Adi Wijaya menyelesaikan selama 50 jam, kemudian Budi Santoso menyelesaikan 51 jam, Citra Lestari menyelesaikan selama 51 jam juga, kemudian Dedi Kurniawan menyelesaikan selama 50 jam, dan yang terakhir yaitu Eka Putri menyelesaikan 51 jam. Jika kita di sini memilih beberapa jenis pekerjaan lainnya juga dapat terlihat sesuai dengan filter yang kita butuhkan. Selanjutnya untuk grafik yang kedua, di sini terdapat grafik lingkaran untuk menunjukkan komposisi volume penyelesaian tugas. Di sini dapat terlihat jika kita ambil contoh pada jenis pekerjaan payroll dengan kelima staf berhasil menyelesaikan sebanyak 1004 kasus. Di sini dapat terlihat bahwa Eka Putri menyelesaikan 203 kasus, kemudian Andi Wijaya menyelesaikan sebanyak 199 kasus, kemudian Dedi Kurniawan menyelesaikan 200 kasus, untuk Citra Lestari menyelesaikan 191 kasus, dan Budi Santoso menyelesaikan 211 kasus. Di sini kita dapat memilih juga sesuai kebutuhan dari staf pelaksana atau mungkin dari segmen klien. Di sini dapat langsung berubah sesuai dengan kebutuhan yang kita harapkan. Selanjutnya untuk grafik yang ketiga, di sini terdapat grafik bar, yaitu untuk mengetahui atau membandingkan data kepatuhan penyelesaian pekerjaan. Contohnya, kita ambil staf pelaksana Citra Lestari dengan semua jenis pekerjaan dan semua segmen klien. Di sini dapat terlihat bahwa total penyelesaian keseluruhan 1032 kasus dengan 643 kasus terlambat dan sebanyak 389 kasus diselesaikan secara tepat waktu. Di sini kita juga dapat melihat beberapa staf lain ya dan segmen lain sesuai kebutuhan. Dapat juga dilihat secara bersamaan. Di sini langsung tertera semua jenis data, berapa kasus yang terlambat dan juga berapa kasus yang sudah diselesaikan secara tepat waktu. Selanjutnya, di sini terdapat insight utama. Yang pertama yaitu keterlambatan tertinggi terjadi pada pekerjaan penyusunan laporan keuangan karena memiliki beban kerja yang sangat tinggi. Di sini tercatat laporan keuangan menyumbang angka keterlambatan paling tinggi yaitu sebanyak 688 kasus. Kemudian jenis pekerjaan restrukturisasi keuangan memiliki waktu paling lama dalam penyelesaiannya. Di sini tercatat penyelesaiannya yaitu memiliki rata-rata 75 jam. Sebaliknya, layanan konsultasi pajak memiliki rata-rata hanya 10 jam pengerjaan. Kemudian, kinerja staf relatif merata dalam beban kerja dan kecepatan. Di sini tercatat keseimbangan penyelesaian dan juga rata-rata waktu penyelesaiannya itu seimbang, berada di kisaran 34 hingga 36 jam saja. Selanjutnya, rekomendasi yang pertama yaitu berlakukan batching system atau tambah asisten untuk penyusunan laporan keuangan, yaitu dengan mengelompokkan tugas yang sifatnya repetitif, lalu delegasikan ke staf magang atau asisten, sehingga staf utama tersebut bisa menyelesaikan suatu proyek tersebut agar tidak terlambat. Kemudian standarisasi alur kerja khusus rekonstruksi keuangan dengan membuat checklist dokumen wajib yang harus dipenuhi dari awal sebelum proyek dimulai. Kemudian rotasi kerja dinamis berdasarkan spesifikasi atau spesialisasi layanan, yaitu dengan memetakan staf yang paling cekatan dalam menyelesaikan laporan keuangan atau restrukturisasi, kemudian posisikan mereka sebagai leader agar perusahaan itu pelayanan itu bisa berjalan dengan lancar dan untuk membimbing para asisten yang tadi. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa meskipun kapasitas dan kecepatan kerja tim staf pelaksana sudah merata, produktivitas layanan secara keseluruhan belum optimal karena sebagian besar pekerjaan mengalami keterlambatan. Nah, hambatan utama yang terletak ini terdapat pada penyusunan laporan keuangan yang memiliki beban kerja sekaligus angka keterlambatan tertinggi yaitu sebesar 688 kasus, serta layanan restrukturisasi keuangan yang memakan waktu proses paling lama sekitar 75 jam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.